Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya juga kita bisa dibukakan hati untuk mendengarkan tausiah ini yang mudah-mudahan menjadi bekal kita menuju ke alam akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sahabat al-khair yang dirahmati oleh Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un, fa inna dawa'udz dzunub al-istighfar. Kata Nabi di dalam hadisnya, setiap penyakit itu pasti ada obatnya, kata Nabi. Lalu obat daripada dosa adalah istighfar. Di sini Nabi mengumpamakan akan dosa tersebut seperti penyakit. Hal keadaannya penyakit adalah pasti berdampak buruk kepada diri kita. Begitu juga dengan dosa yang kita miliki. Semakin banyak dosa, semakin banyak pula dampak negatif kepada diri kita. Contohnya, hubungan kita dengan Allah semakin menjauh. Hijabnya kita dengan Allah semakin banyak. Lalu yang lebih parahnya adalah semakin mudahnya kita mengerjakan kemaksiatan dan semakin sulitnya kita mengerjakan kebaikan. Itulah dampak besar, dampak negatif yang ditimbulkan oleh orang-orang yang banyak mempunyai dosa. Lalu di sini Nabi menawarkan akan obatnya daripada dosa tersebut, yaitu istighfar. Dengan kita meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan bercita-cita tidak akan lagi melakukan hal perbuatan dosa tersebut, maka insya Allah Allah akan mengampuni kita dan mengurangi akan dosa-dosa kita yang segitu banyaknya di dalam hidup kita ini. Lalu di suatu pada zaman dahulu ada kisah seorang yang terkenal akan namanya. Beliau adalah murid daripada Imam Syafi'i yang tak lain dan tak bukan adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi di penghujung akan kehidupan beliau pernah tergelitik hati, entah kenapa beliau mau ke sebuah kota yang berada di Damaskus. Jadi beliau karena kuat hati ingin menuju ke sana, lalu tergeraklah beliau ke kota tersebut. Saat sesampainya beliau di kota tersebut, dikarenakan antara perjalanan beliau itu dari kota beliau ke kota tersebut itu sangat jauh, jadi beliau pun beristirahat di masjid yang ada di kota tersebut. Saat beliau beristirahat di dalam masjid tersebut, datanglah seorang marbot penjaga masjid tersebut, lalu mengusir beliau. Sebenarnya Imam Ahmad bin Hanbal ini masyhur akan namanya, tapi orang tidak tahu dengan wajahnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada zaman dulu tidak ada yang namanya internet, Facebook, TikTok ataupun Instagram. Jadi orang cuma tahu dengan namanya, tapi tidak tahu dengan wajahnya. Sebenarnya marbot tersebut tahu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi dikarenakan tidak tahu dengan wajahnya, beliau mengusir dengan kasar akan Imam Ahmad bin Hanbal.
dikarenakan Imam Ahmad ini seorang yang tawadhu, jadi beliau keluar pada masjid tersebut. Keluarlah beliau dari masjid tersebut. Saat beliau di luar, melihatlah seorang tukang roti kepada Imam Ahmad. Lalu tukang roti tersebut merasa kasihan kepada Imam Ahmad. Dihampirilah Imam Ahmad tersebut. Kata tukang roti tadi, "Ya Syekh, kulihat engkau seperti orang yang kelelahan. Apakah engkau berkenan kutawarkan akan tempat istirahat di kediamanku?" Kata tukang roti tadi. Dikarenakan Imam Ahmad tadi sangat kelelahan, maulah Imam Ahmad tadi untuk beristirahat ke rumah tukang roti tadi. Sesampainya di rumah tukang roti tadi, beliau beristirahatlah di rumahnya. Lalu saat beliau beristirahat, beliau melihat kegiatan tukang roti tadi. Itu saat pembuatan roti, beliau tidak terpisahkan dengan yang namanya istighfar. Saat beliau mengadon roti, beristighfar. Saat beliau memanggang roti, beristighfar. Intinya semuanya kegiatan beliau itu dipenuhi dengan istighfar. Dikarenakan Imam Ahmad ini orang yang alim, beliau tahu akan fadilat istighfar tersebut. Jadi didatangilah tukang roti tersebut oleh Imam Ahmad. Setelah beliau datangi, beliau bertanya akan kenapa tukang roti tadi memenuhi akan lidahnya, lisannya dengan istighfar. Beliau, Imam Ahmad, mentes apakah fadilat istighfar tersebut berlaku kepada tukang roti tadi. Bertanya Imam Ahmad, "Wahai fulan," kata Imam Ahmad, "aku lihat engkau setiap berkegiatan, beraktivitas saat pembuatan roti ini, semuanya engkau penuhi dengan ucapan istighfar. Kenapa, wahai fulan?" kata Imam Ahmad tadi. Jadi kata tukang roti tadi, "Demi Allah, tak pernah satu hajat pun yang kupinta kepada Allah yang tak pernah dikabulkannya, kecuali satu," kata penjual roti tadi. Lalu bertanyalah Imam Ahmad, "Apa itu? Hajat apa itu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Yaitu, entah aku yang dulu meninggal atau beliau yang meninggal terlebih dahulu, sebelumnya aku mau bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar, kata Imam Ahmad. Terkejut Imam Ahmad, karena dengan istighfar mulah aku tergerak hati untuk menuju ke kota ini. Tak tahu kenapa aku mau ke kota ini, kata Imam Ahmad. Nah, jadi sahabat al-khair yang dirahmati Allah, bisa disimpulkan daripada kisah tadi bahwasanya orang yang mengekalkan dan memperbanyak istighfar setiap kegiatannya itu dihapus akan dosa-dosanya, dipelihara oleh Allah akan dirinya daripada perbuatan kemaksiatan, lalu dihapuskan oleh Allah sebagian daripada dosa-dosanya. Semakin dia beristighfar, semakin sedikit dosanya, semakin dihapuskan oleh Allah akan dosanya. Jadi sahabat al-khair yang dirahmati oleh Allah, marilah kita merenungkan diri bahwasanya kita setiap hari pasti bertemu yang namanya akan perbuatan salah kita kepada Allah. Pasti kita melakukan hal-hal dosa kepada Allah. Dengan istighfar inilah, dengan kita memperbanyak istighfar inilah, kita memperdikit atau mendefisit akan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tergolong oleh Allah sebagai hamba-hamba yang diridhai akannya dan dimasukkannya ke dalam syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Al-Faqir. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.